Perintah Perang Dewa Naga Bab 1100-1105. Bab 1100. Nak, kamu tepat di depanku, jadi jangan coba-coba melawan. Pengunjung itu mendengus pelan, bersikaplah bijaksana, ikuti saja kami kembali dengan patuh, agar tidak menderita daging dan darah. Pengunjung itu mendengus dengan dingin. Sekaligus. Di seluruh langit, tekanan gila-gilaan ke arah Ling Tian. Oh! Ling Tian, yang awalnya mengonsumsi terlalu banyak kekuatan, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menghadapi Yang Mulia Yuan Sheng di masa kejayaannya saat ini, dan tubuhnya sedikit gemetar. Seteguk darah segera dimuntahkan. Dimuntahkan dengan darah. Tubuh Ling Tian semakin gemetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Rasa penindasan yang dibawa oleh orang bijak yang kuat di masa kejayaan bisa dikatakan fatal, belum lagi ada 5 orang bijak yang kuat yang berkumpul di samping Yang Mulia Yuan Sheng, barisan seperti itu. Saya khawatir ini adalah keluarga kelas 2, mereka akan merasa terkonsentrasi. Di Tianwaitian, Istana Tianshan benar-benar menekan semua kekuatan hingga ekstrim. Di 9 benua Tianwaitian, masing-masing memiliki kekuatan kelas 1 super, tetapi mereka hanya sedikit lebih kuat dari keluarga kelas 2. Yuan Sheng melihat rasa malu Ling Tian, dan ada pandangan dingin di kedalaman matanya. Wah, kamu bisa mendorong seluruh kuil surga sedemikian rupa dengan kekuatan 1 orang. Kamu bisa dianggap mati tanpa. Penyesalan itu hilang. Kata-kata itu jatuh sesaat, dan rasa dingin di antara mata Yuan Sheng menjadi lebih intens. Kuil surga saya telah didirikan di Tianwaitian selama ratusan tahun, dan saya tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Lusinan orang kuat telah benar-benar hancur. Berita jaring laba-laba yang menyebabkan kuil surga langsung terputus. Sekarang, bahkan untukmu sendiri Aula Sheng Sun telah dikirim. Aula Tianshan telah didirikan selama ratusan tahun, tetapi Aula Sheng Sun tidak pernah dipindahkan. Anda dapat mendorong Aula Tianshan sedemikian rupa. Ada 3 poin kemampuan. Tapi sayang sekali. Yuan Sheng menghela nafas pelan, kamu pernah datang ke sini sebelumnya. Dia mendengus dingin. Niat membunuh bahkan lebih gila. Menunjuk Ling Tian dengan tangannya yang besar, gelombang udara kental berubah menjadi pisau dan bergerak menuju Ling Tian dengan paksa. Ling Tian mendengus dingin, menginjak kakinya tiba-tiba, dan segera tombak naga itu ganas, dan dengan tombak yang terang-terangan, itu membanting pukulan fatal dari orang kuat Yuan Sheng. Si gemetar hebat. Tubuh tersentak ke belakang. Pada saat ini, kulitnya juga menjadi pucat, napasnya menjadi semakin cepat, dan sepertinya dia cenderung pingsan kapan saja. Yuan Sheng mendengus dengan jijik, nak, kamu hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Jika kamu bijaksana, kamu dapat dengan patuh berlutut dan kembali bersama kami. Jika kamu ingin datang ke kuil dengan kuat, kamu tidak akan menderita terlalu banyak. Di antara mata Yuan Sheng, ada lebih banyak godaan. Lagi pula, di matanya, Ling Tian telah menjadi telapak tangannya, bagaimana dia bisa melarikan diri. Ling Tian meludahkan dengan keras, itu tidak lain adalah bermartabat dan bermartabat. Kuil surga telah menghabiskan begitu banyak masalah hanya karena ingin mendapatkan kekuatan Kowloon. Itu tidak layak. Suara tidak layak. Naga mengaum. Tata-gata Dharma muncul kembali. Di antara suara Buddha yang agung, di atas hutan lebat, awan tebal perlahan menekan. Saat awan turun, ada ledakan paksaan yang mendominasi di tempat kejadian. Rasa penindasan seperti itu membuat hati beberapa orang kuat di sekitar Yuan Sheng bergetar tanpa bisa dijelaskan, dan mata mereka menjadi lebih terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka bajingan ini masih sangat kuat. Jika kita benar-benar bertarung sendirian, aku khawatir tidak ada dari kita yang akan menjadi lawan orang ini. Kami berdua adalah orang yang kuat, tetapi ada celah momentum yang begitu besar. Wajah beberapa orang bahkan lebih serius. Begitu bermartabat, tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Ling Tian saat ini bisa begitu menakutkan. Yang Mulia Yuan Sheng juga menyipitkan matanya, nak, sepertinya kamu sudah bangun. Karena kamu ingin mati dengan sepenuh hati, itu juga merupakan pencapaian besar bagiku untuk memenuhi kamu hari ini dan membawa mayatmu kembali. Bab 1101.
Energi tersebar dengan liar, Yuan Sheng melambaikan tangannya yang besar, dan dalam sekejap, gelombang udara mengembun di tangannya, dan tiba-tiba sebuah pisau tebal dan berat muncul di dunia. Panjang pisau itu 7 kaki, dan itu adalah sangat dermawan. Cahaya dingin melintas di bilahnya. Aura ketidakpedulian, seolah haus darah, ingin melahap Ling Tian sepenuhnya saat ini. Adegan seperti itu. Itu membuat 5 orang kuat yang berkumpul bersama tanpa sadar mundur selangkah. Yang Mulia Yuan Sheng benar-benar menggunakan pisau persegi. Sepertinya Yang Mulia Yuan Sheng memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Saya khawatir itu sudah berakhir 10 tahun yang lalu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini saya akan memiliki kesempatan lain untuk melihat Yang Mulia membuat pedang. Ini adalah keberuntungannya bahwa anak ini meninggal di bawah si Fang Dao. Siapa bilang tidak? Ingat situs web. 5 pertemuan besar orang-orang berkuasa penuh kekaguman selama diskusi. Saat ini, di mata mereka, Ling Tian sudah benar-benar mati. Dan ini adalah jenis yang tidak akan pernah terlahir kembali. Pisau persegi keluar, tidak ternoda darah, dan pisau tidak kembali. Menghadapi pembunuhan pisau dingin, Ling Tian tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun di wajahnya, sebaliknya, hanya ada secercah harapan di antara matanya. Pandangan seperti itu membuat Yang Mulia Yuan Sheng bertanya-tanya dan berbisik, "Nak, apakah kamu benar-benar tidak takut mati di bawah pisau suci ini hari ini?" "Mati." Ling Tian tertawa, "Mati. Kamu bukan orang pertama yang membual begitu banyak di depanku. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memiliki kesadaran untuk mempertaruhkan nyawamu. Jadi apa? Bahkan jika kamu benar-benar mati dalam pertempuran, aku akan merobek sepotong daging darimu." Kata-kata itu jatuh sesaat. Di antara mata Ling Tian, ada sinar ketidakpedulian dan cahaya dingin, dan saat cahaya dingin memadat sesaat, Ling Tian memegang tombak naga erat-erat di tangannya yang besar, mendengus dingin, dan dengan lambaian tombak naga, cahaya Buddha berkumpul pada gambar Dharma. Di atas tombak naga, tenda emas bersinar. Orang yang memegang tombak itu seperti dewa yang turun dari langit. Percaya diri dan kuat. Hati Yuan Sheng bergetar saat dia terlihat seperti raja, dan ada cahaya dingin di matanya. "Anakku, karena kamu tidak tahu bagaimana melihat ke belakang, aku akan memenggal kepalamu dengan pisau persegi hari ini." Dia mendengus dingin. Yuan Sheng tidak banyak bicara, dia mengayunkan pisaunya secara horizontal, dan bergegas keluar dengan kuat, dan pisau panjang di tangannya mengumpulkan kekuatan tertinggi saat ini. Kekuatan besar. Seperti gunung Tai menekan di atas, mereka menyapu ke arah Ling Tian sebelum Ling Tian bisa memikirkannya. Yuan Sheng mengambil pisau panjang di tangannya, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Ling Tian di kedipan mata. Kecepatannya mencengangkan. Sebelum sosok itu tiba, Ling Tian merasakan ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba dikompresi. Di bawah kekuatan ini, Ling Tian merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terjebak di rawa, sehingga sulit untuk bergerak. Niat membunuh yang dingin mengalir ke dalam hatinya, sangat kuat. Sebuah suara rendah mengerang. Ling Tian secara naluriah mundur untuk menghindar, pisau Yuan Sheng meleset, tetapi bilahnya berbalik dan menyapu ke depan. Jika dia dipukul, Ling Tian mungkin akan terpotong menjadi 2 di tempat. Sial. Ling Tian merasa tidak berdaya, mengerang, dan meninju tombak naga dengan paksa di tangannya. Dalam sekejap, Yuan Sheng Badao menebas tombak naga dengan ganas. Gemuruh. Saat basa berjatuh, Dragon Halberd bergetar hebat, dan kekuatan counter shock yang kuat melonjak ke tubuh Ling Tian dalam sekejap. Oh! Seteguk darah lagi dimuntahkan, tubuh Ling Tian seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia terlempar ke belakang puluhan langkah. Bab 1102. Nak, mati. Yuan Sheng mendengus pelan, dan seketika pisau panjang di tangannya terayun ke arah Ling Tian seolah menebas dari langit. Adegan seperti itu. Kelima orang kuat itu semakin tersenyum masam. Pada saat ini, mereka tampaknya telah melihat kematian tragis Ling Tian. Lagi pula, Yuan Sheng adalah orang kuat di Aula Suci, dengan pedang besar di tangannya. Itu bahkan lebih kuat. 10 tahun yang lalu, ketika Yuan Sheng berlatih di luar negeri, ada seseorang yang tidak memiliki mata anjing, membuat Yuan Sheng marah, dan dihancurkan berkeping-keping oleh Yuan Sheng.
Reputasi buruk Yuan Sheng juga dimulai pada saat itu dan berkembang dalam satu gerakan. Pada saat ini, Yuan Sheng menembak dengan seluruh kekuatannya, dan anehnya Ling Tian tidak mati. Pikiranku jatuh seketika. Semua orang melihat bahwa pedang Yuan Sheng akan menimpa Ling Tian. Sialan. Ling Tian tidak bisa menahan diri untuk ditekan oleh Yuan Sheng, hatinya sangat marah. Dan ketika dia meningkatkan kekuatannya lagi, dia segera mendorong aspek tata gata dharma di belakangnya dengan telapak tangan. Gemuruh. Momen konfrontasi. Ada ledakan di tempat kejadian, dan dengan ledakan itu, semburan kekuatan yang kuat meletus di tempat kejadian di bawah kekuatan ini. Ling Tian mengandalkan kekuatan kejutan balik. Mundur. Aku ingin lari. Melihat ini, Yuan Sheng mendengus dingin, dan tiba-tiba membuang pisau besar di tangannya, langsung menuju Ling Tian. Hati Ling Tian semakin bergetar. Tubuhnya hampir lepas kendali, dan terlempar dengan paksa. Bajingan. Yuan Sheng menggeram, jangan lari. Ling Tian memuntahkan seteguk besar darah, yang mulia Yuan Sheng, aku ingat kamu. Meninggalkan kata-kata kejam, Ling Tian berbalik dan melompat, menghilang ke dalam hutan lebat. Bajingan. Yuan Sheng tidak menyangka Ling Tian akan memilih cara seperti itu. Dalam kemarahan, Yuan Sheng berbalik dan mendengus pelan, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kejar aku dengan cepat. Yuan Sheng memberi perintah, dan 5 orang kuat yang berkumpul di tempat itu segera menerima perintah itu, ya. Dalam sekejap. Beberapa sosok bergegas keluar dengan paksa, seolah-olah mereka membunuh Sura, ingin menghancurkan Ling Tian. Di dalam hutan lebat, Ling Tian melarikan diri dengan lebih panik, kekuatan yang tidak seimbang di tubuhnya tidak seimbang lagi saat ini, yang tidak diragukan lagi menyebabkan beban yang cukup besar pada tubuh Ling Tian, bahkan saat ini. Ling Tian merasa jika dia berhenti, akan sulit baginya untuk berdiri lagi. Pikiranku jatuh begitu saja. Ada beberapa suara yang menembus udara di belakangnya, dan beberapa kapal udara datang berderap saat suara yang menghancurkan udara terdengar. Sialan. Ling Tian tahu kecepatan saat ini, dan mungkin tidak mudah untuk menyingkirkan kapal udara ini sepenuhnya. Bahkan jika dia bermimpi seperti orang bodoh, setelah berpikir 2 kali, Ling Tian mengeluarkan 2 pil hitam dan melemparkannya ke belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pil itu pecah sesaat. Beberapa kepulan asap hitam muncul di tempat kejadian, dan dengan bantuan asap ini, momentum maju pesawat berhenti sejenak, dan Ling Tian memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi dengan paksa. Asap hitam menghilang sejenak. 5 orang kuat yang berkumpul di pesawat itu benar-benar marah, sialan, apakah bajingan ini menghilang? Mereka berlima tidak pernah menyangka bahwa Ling Tian akan berhasil pergi dalam keadaan seperti itu. Ini benar-benar tamparan di wajah, kebanggaan kuil surga tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Namun, Ling Tian tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dan dengan kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dia secara paksa bergegas ke kedalaman hutan lebat. Mereka menghilang tanpa jejak. Dengan hilangnya Ling Tian, beberapa orang di kuil surga itu seperti orang dipanci panas semut pada umumnya. Tepi hutan. Tim pesawat yang dipimpin oleh Si Zong terus mendorong ke kedalaman hutan lebat saat ini. Di dalam pesawat terkemuka, mata Si Zong terus menatap awan yang berkumpul di depannya, jauh di matanya, penuh kekhawatiran, melihat kekuatan barusan, mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan? Bab 1103. Si Zong mengepalkan tinjunya dengan erat, Tuan, jangan biarkan apapun terjadi pada Anda. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ling Tian bisa mendapatkan rasa hormat dari pemilik dan sesepuh agung, dia mengerti bahwa perintah dari pemilik tidak boleh dilanggar. Jauh di dalam hutan. Di sebuah gua batu yang tersembunyi, Ling Tian duduk di dinding, terengah-engah, dan perasaan melarikan diri dari kematian memenuhi dirinya dengan ketakutan. Yang mulia Yuan Sheng, saya akan membalas dendam hari ini. Sumber racun masuk ke dalam tubuh sesaat. Segera bubar. Racun Raja Laba-Laba Merah yang sombong langsung menginfeksi organ dalam Ling Tian saat ini. Oh! Seteguk darah hitam tiba-tiba menyembur, aku benar-benar meremehkan dominasi sumber beracun ini. Ling Tian bisa merasakan bahwa sumber beracun itu merobek tendonnya, dan bahkan jiwanya mati rasa. Ling Tian telah berlatih kungfu yang mendominasi dan beracun di lembah obat abadi.
Biarkan tubuh Anda telah lama dikaitkan dengan racun. Saya khawatir saat ini, dia sudah menjadi tumpukan darah beracun. Ketika saya memikirkan hal ini di hati saya, sedikit ketegasan muncul di wajah saya, tidak peduli apa, saya akan memperbaiki sumber racun ini dan membangun kembali urutan sumber racun di tubuh saya. Kalau tidak, bahkan hari ini, saya bisa pergi di sini, saya juga akan mati secara tragis di bawah reaksi racun saya sendiri. Ketika saya memikirkannya di dalam hati, Ling Tian mengedarkan energinya dengan gila-gilaan, dan saat energi bersirkulasi, semburan rasa sakit yang merobek datang dari tubuhnya, dan jiwanya menjadi sangat rapuh di bawah kelumpuhan racun. Adegan di sepanjang jalan, seperti memutar film, terus berkedip di depan Anda. Tawa orang tua-tua. Di medan perang, darah saudara. Di ibu kota kekaisaran, pengkhianatan keluarga. Di Jiangbei, kelembutan istri dan anak perempuan. Segala sesuatu di masa lalu diingat dengan jelas, dan hati Ling Tian menjadi lebih teguh. Wang Yun masih menungguku, bagaimana aku bisa mati di sini? Dengan teriakan lembut, Ling Tian tiba-tiba menekan tangannya, dan lapisan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, benar-benar mengelilinginya. Dengan semburan cahaya keemasan, gas beracun di tubuh Ling Tian dilepaskan. Pada saat ini, itu sangat ditekan. Dengan penindasan sumber racun Raja Laba-Laba, kekuatan sumber racun yang telah dikumpulkan Ling Tian sebelumnya di lembah obat abadi meletus seketika, dan sumber racun meledak, benar-benar melahap sumber racun laba-laba merah. Tidak. Ini fusi. Dengan perpaduan dua sumber utama racun, racun yang merajalela menjadi stabil saat ini. Dengan stabilisasi sumber racun, tubuh Ling Tian mulai berubah lagi. Di permukaan kulitnya, garis hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Ini seperti jaring laba-laba yang padat. Garis hitam tidak muncul untuk waktu yang lama, tetapi dalam beberapa kedipan, mereka menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang tidak diketahui Ling Tian adalah bahwa dia berada di luar gua saat ini. Tapi para pengejar datang. Bagaimanapun, Yang Mulia Yuan Sheng adalah orang suci yang kuat. Mengandalkan napas samar yang ditinggalkan oleh Ling Tian, dia akhirnya mengunci matanya di gua di depannya, dan cahaya dingin di antara matanya menjadi lebih kuat. Wah, hari ini, orang suci ini tidak akan membunuhmu. Kamu sia-sia. Dia mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, pergi dan bawa anak itu kepadaku. Kata-kata itu jatuh sesaat. Beberapa orang kuat yang berkumpul bersama menerima perintah satu demi satu, ya. Dua pria kuat yang berkumpul datang ke pintu masuk gua dengan ganas. Ledakan. Saat mereka berdua tiba di pintu masuk gua, mereka melihat kilatan pita emas meletus dengan kuat di dalam gua. Saat pita emas itu meledak, tubuh mereka langsung terlempar. Ganda kembali. Tombak naga emas dimasukkan secara miring ke pintu masuk gua, dan di atas tombak naga, ada cahaya keemasan, dan kekuatannya luar biasa. Pemandangan seperti itu membuat mata orang-orang di tempat itu melebar. Ini. Semua orang memikirkannya, tetapi mereka mendengar dengusan dingin datang dari dalam gua. Anjing mengejar tanpa henti, kamu akan mencari kematianmu sendiri. Mendengus lembut. Terdengar. Sosok ramping melangkah keluar, dan saat dia berjalan keluar, pemandangan menjadi lebih mendominasi dan membunuh, dan hati Yang Mulia Yuan Sheng bergetar. Nak, apakah kamu pulih begitu cepat? Dengan satu pik, matanya yang dalam berbinar. Seperti bintang, dan dia mendengus pelan, pesuruh kuil, hari ini, satu-satunya cara untuk mati. Bab 1104. Kesombongan. Yuan Sheng mendengus dingin, nak, bahkan jika kamu kembali ke kekuatan puncakmu, apa yang dapat kamu lakukan? Jika kamu tidak membunuhmu hari ini, di manakah keagungan kuil surgawiku? Pembunuh. Pedang persegi di tangannya berayun kuat, lalu pedang itu menebas ke arah Ling Tian seperti bintang jatuh. Huff. Ling Tian mendengus pelan, turun dari kursi ini. Raja memegang tombak naga di tangannya yang besar dan menukik keluar. Tombak naga itu begitu kuat hingga hancur dengan berani. Gemuruh. Ingatlah bahwa pada saat konfrontasi, asap dan debu melonjak, dan kedua hati yang kuat itu terkejut. Sebelum kembali sadar, Ling Tian mendengus pelan, Holy Venerable Powerhouse, itu saja.
Teriakan itu jatuh sesaat. Di atas tombak naga, kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Di bawah kekuatan yang mendominasi ini, Yuan Sengshu merasa tertindas dan gemetar di dalam hatinya, sungguh kekuatan yang menakutkan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Merasa lengannya bengkok dan pisau besar di tangannya sepertinya cenderung pergi, Yuan Seng mengerutkan kening, tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak dia akan ditekan oleh tombak naga. Pikirannya jatuh sejenak, kekuatan Yuan Seng, kekuatan tombak naga yang kuat, dan kemudian dia memanfaatkan situasi untuk mundur, dan pisau besar di tangannya jatuh dengan paksa dengan kekuatan guntur. Pisau panjang keluar. Kekuatan Seng. Ling Tian tidak peduli tentang itu, dia melangkah keluar dengan tombak naga di tangannya, dan tombak naga itu berubah menjadi pisau, menyapu. Ledakan. Terdengar suara guntur lagi, dan saat kedua kekuatan itu bentrok, Yuan Seng merasakan penindasan yang mendominasi pada tombak naga bahkan lebih, dan terkejut mundur beberapa langkah dalam sekejap mata. Yuan Seng yang suci. Melihat bahwa Yuan Seng berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, 5 master kuat lainnya bahkan lebih tercengang. Dalam sekejap mata, beberapa orang bertukar pikiran dan datang untuk membunuh Ling Tian pada saat yang bersamaan. 5 pertemuan, 5 arah. Tampaknya jalan hidup Ling Tian telah terkunci sepenuhnya, dan Ling Tian tidak diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat bahwa serangan dari 5 pembangkit tenaga listrik akan mendarat di Ling Tian mendengus pelan, dan tombak naga menghantam tanah dengan berani. Saat tombak naga mendarat, ada gelombang udara yang kuat dan mendominasi yang berpusat di tombak naga. Menyebar dalam sekejap. Ketika gelombang udara menyebar, Ling Tian bahkan bergegas keluar, kecepatannya mencengangkan, bahkan kumpulan orang kuat hanya bisa menangkap bayangan Ling Tian. Berkedip. Sosok Ling Tian bahkan muncul di depan sekumpulan orang kuat. Mendesis. Pria besar itu gemetar di dalam hatinya, ini sangat cepat. Saat dia terkejut, dia melihat tinju Ling Tian yang berat, dan tiba-tiba gelombang udara padat berkumpul di tinju. Ketika gelombang udara yang bergolak berkumpul, pukulan sombong Ling Tian. Pukul dengan keras. Ledakan. Dengan suara teredam, Ling Tian mendaratkan tinjunya dengan kuat di dada pria itu. Tinju itu jatuh dengan keras, dan kekuatan tinju itu meluas. Di bawah kekuatan yang mendominasi ini, dada pria besar itu hancur sebagai tanggapan. Sekaligus, lubang darah besar muncul di dada. Tidak. Melihat bahwa Ling Tian meninju dan membunuh sekelompok orang kuat, orang lain terkejut seketika dan berteriak kaget, dan kemudian mereka melihat beberapa orang bergegas maju, seolah-olah mereka ingin benar-benar meledakkan Ling Tian umumnya hancur. Huff. Ling Tian mendengus pelan, dan tatapan dingin keluar dari matanya, dan setelah menarik diri sejenak, beberapa cahaya dingin keluar dari tangannya. Oh, oh, oh. Segera, beberapa suara teredam terdengar, dan beberapa jarum perak menembus tubuh orang kuat yang tersisa berkumpul di tempat kejadian. Saat jarum perak memasuki tubuh mereka semakin bergetar, dan kemudian mereka jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Tidak hanya itu, saat mereka mendarat, wajah mereka menjadi sangat jelek. Bab 1105. Kulitnya jelek. Yuan Seng melihat bahwa Ling Tian telah memukul mundur beberapa ahli yang kuat dalam sekejap mata, dan ada sedikit ketegasan di muridnya, sisa dari sekte beracun. Kamu benar-benar berlatih kungfu sekte beracun. Yuan Seng menggenggam pedang panjang dan menunjuk ke arah Ling Tian dengan pedangnya, "Nak, sepertinya hari ini, bahkan jika aku mempertaruhkan segalanya, aku akan membawamu kembali." Tidak boleh ada kemungkinan nyala api sekte beracun muncul kembali. Begitu api jahat dari sekte racun muncul kembali, seluruh Tianwei Tian akan dihancurkan. Kata-kata itu jatuh. Tidak ada gerakan sama sekali saat pisau panjang itu mengayun, hanya pedang ganas yang melesat menuju Ling Tian. Saat pedang menyapu, niat membunuh menjadi lebih kuat. Seluruh tubuh Ling Tian sepertinya terjebak di rawa. Adegan seperti itu membangkitkan semangat juang Ling Tian, dan dia mendengus, apakah ini yang disebut perbedaan antara yang baik dan yang jahat lagi? Konyol. Dalam sekejap, beberapa kedinginan lampu berkumpul di telapak tangan Ling Tian lagi, dan dengan lambaian tangannya yang besar, jarum perak itu melesat keluar.
Suara mendesing. Suara jarum perak yang menembus udara membuat jantung Yuan Sheng bergetar, dan dia bahkan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jarum beracun. Hati Yuan Sheng bergetar hebat, dan tanpa sadar dia memblokir pisau panjang di depannya. Ding ding ding. Jarum perak benar-benar tersumbat, tetapi, pada kesempatan ini, sosok Ling Tian seperti hantu, dia bergegas maju, mengangkat tinjunya yang berat, dan membantingnya. Ledakan. Yuan Sheng tidak bisa menahan diri, dia hanya bisa membiarkan pukulan berat itu mengenai bahunya. Oh! Yuan Sheng memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya tiba-tiba terbang terbalik. Di mata Ling Tian, cahaya dingin tiba-tiba muncul, mati. Dengan suara kematian. Ling Tian menginjak dengan keras, tubuhnya menyembur keluar seperti bola meriam, dan tinju yang telah lama dibebankan membombardir perut Yuan Sheng lagi. Ah! Ada lolongan menyedihkan seperti membunuh babi, yang sangat menusuk telinga di hutan lebat. Tubuh Yuan Sheng jatuh ke tanah dengan keras, wajahnya sangat pucat, dan dia memegang pisau panjang di tangannya. Dia bahkan jatuh ke tanah, terhuyung-huyung, dan melihat ke arah Ling Tian yang mendekat selangkah demi selangkah. Murid-murid Yuan Sheng menunjukkan sedikit ketakutan. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Aku, Tuhan, orang yang kuat di kuil. Jika kamu menyentuhku, seluruh aula suci tidak akan melepaskanmu. Antara hidup dan mati. Yuan Sheng memindahkan gelar kuil Tianshan. Heh. Ling Tian mencibir, jika saat ini, orang yang jatuh adalah aku, bagaimana kamu bisa membiarkanku pergi? Mengajukan pertanyaan. Yuan Sheng terdiam. Ling Tian bahkan mendengus dingin, belum lagi, aku telah menyerang kuil surga, dan kuil surga telah mengirim sejumlah besar orang kuat untuk menemukan keberadaanku. Bolehkah aku melepaskanmu? 1. Jalan. Leng mendengus sejenak, Ling Tian melambaikan tangannya yang besar, dan tombak naga ada di tangannya. Dengan tombak naga di tangannya sejenak, niat membunuh di tempat kejadian menjadi lebih kuat. Yuan kelopak mata Sheng bergetar hebat, dan dia mengutuk dalam hatinya, sialan, apakah orang suci ini benar-benar akan mati di sini? Tiba-tiba, hutan lebat melonjak, dan kemudian gelombang udara yang luar biasa, seperti gelombang pasang, datang. Kebaikan. Dengan gelombang energi, Ling Tian mengerutkan kening, paksaan dari yang suci dan kuat. Sebelum Ling Tian bisa memikirkannya, ada suara lembut lain di hutan lebat, penghalang beracun, berhenti. Berhenti dengan suara. Seorang pria paruh baya berjalan perlahan keluar dari hutan lebat. Ketika dia melihat seseorang datang, mata Yuan Sheng dipenuhi dengan kegembiraan. Pu Yuping, kamu anak laki-laki tua, kamu akhirnya ada di sini. Pengunjung itu melihat ke arah Yuan Sheng. Dan segera berbalik lebih jauh lagi, matanya tertuju pada Ling Tian, dan dia mendengus pelan, apakah kamu yang melukai dia sejauh ini?